Eee, Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah join di acara webinar Internship Preparation hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Angel yang akan memandu pada sesi webinar hari ini. Sebelumnya saya juga akan membacakan rundown. Pertama-tama ada pembukaan, lalu ada sesi foto bersama, lalu ada materi, nanti materinya akan dibawakan oleh Ibu Lydia, selaku manajer CSI, lalu ada sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Lalu saya juga akan membacakan tata peraturan. Yang pertama itu, teman-teman dimohon untuk mematikan mic pada saat sesi penyampaian materi berlangsung. Lalu yang kedua, feel free teman-teman untuk on cam selama acara. Lalu apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, bisa ditanyakan pada waktu sesi tanya jawab ya teman-teman, melalui kolom chat ataupun on mic. Yang terakhir, sebelum kita memasuki acara webinar Internship Preparation hari ini, kita akan melakukan foto bersama terlebih dahulu. Yuk untuk teman-teman, boleh dibantu untuk on cam. Teman-teman bisa on cam ya. Ayo teman-teman yang sudah hadir, kita foto bersama terlebih dahulu ya. Nanti kalau di akhir takutnya ada yang udah selesai. Yuk kita masih Teman-teman bisa tunggu. dibantu untuk on cam ya. Mungkin aku tunggu 5 menit ya. Ya, siap-siap dulu. Mungkin ada yang mau pakai lip tint dulu. Silahkan ya. Jadi teman-teman lagi di rumah atau masih di kampus? Itu Muhammad Adri masih di kampus ya? Oke, mungkin bisa cari tempat yang nyaman di perpustakaan gitu ya, bisa duduk gitu ya, bisa menerima materi dengan baik gitu ya. Atau mau sambil makan boleh. Oke, teman-teman yang lain ditunggu on cam ya. Kita mau foto bersama di awal biar masih lengkap teman-teman. Gitu ya. Oke, yuk teman-teman. Dimohon bantuannya untuk bisa on cam. Kita mau dokumentasi acara ini. Yuk teman-teman on cam yuk. Oh, ada yang di kantor. Ayo yang lain teman-teman. Ditunjukkan wajah cantik dan gantengnya nih. Yuk siapa lagi nih yang mau on cam teman-teman? Oke, mungkin segini aja kali ya Mbak Angel ya. Nanti di akhir mungkin kita bisa adain lagi ya. Mungkin belum pada siap nih teman-teman ya. Oke baik Bu. Ya, Eh, saya hitung ya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada sesi materi yang akan dibawakan oleh Ibu Lydia. Kepada Ibu Lydia, selaku penyampai materi, waktu dan tempat saya persilakan. oke, siap. Terima kasih Mbak Angel. Mungkin bisa dibantu sama Mbak Vira ya untuk bisa ditampilkan materinya. Ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Halo teman-teman. Selamat Selamat sore. siang Ibu. Ya, Selamat sore. Mungkin teman-teman bisa jawab kolom chat. oke. Ya, teman-teman perkenalkan, saya Lydia Fahmawati dari Career and Alumni Center atau yang biasa kita sebut dengan CAC ya teman-teman. Oke. Teman-teman di sini semoga sudah kenal ya sama CAC ya, Career and Alumni Center. Jadi unit
supporting akademik ini berfungsi untuk mempersiapkan teman-teman semua untuk siap terap gitu ya, masuk ke dunia industri dan juga dunia usaha seperti itu teman-teman. Jadi ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh CSI teman-teman. Salah satunya seminar internship preparation gitu. Kemudian teman-teman juga bisa lihat kegiatan-kegiatan kita itu di Instagram kita. Jadi setiap bulan kita pasti mengadakan kegiatan webinar gitu ya, baik itu webinar persiapan kerja ataupun webinar yang sifatnya untuk menambah pengetahuan dan juga kompetensi teman-teman semua seperti itu. Jadi teman-teman dimanfaatkan selama masih menjadi masih menjadi mahasiswa, nanti juga ketika menjadi alumni itu masih bisa menghadiri seminar-seminar kita. Jadi dimanfaatkan dengan baik teman-teman gitu ya, fasilitas dari Kalbis Institute gitu ya, untuk teman-teman bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan karirnya dimulai dari sekarang gitu. Mungkin Mbak Fira bisa apa namanya? Dibesarkan ya gambar ininya ya. Karena di sini tampilannya masih ada slide yang lain. Di slideshow ya. Halo? Oke, lagi loading. Nah, teman-teman, biar kita ada interaksinya, teman-teman boleh dong merename namanya gitu ya, dengan jurusannya apa gitu ya, misalnya sistem informasi gitu ya, SI, terus nama teman-teman gitu ya, biar saya tahu di sini dari prodi mana aja sih yang hadir seperti itu. Nah, ini ada 41 mahasiswa nih yang hadir hari ini. Apakah teman-teman di sini semuanya akan magang di bulan Februari? Teman-teman mungkin bisa jawab di kolom chat ya. Oh, ada yang enggak. Oh, ada yang iya. Oke, berarti memang ada yang ikut gitu ya untuk bisa menambah pengetahuan gitu ya mengenai internship. Ya, ada yang di bulan Februari. Ya, oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Oke, boleh di next. Nanti, oke. Halo. Apakah ada kendala? Boleh di next. Jadi hari ini teman-teman yang akan kita bahas gitu ya di seminar internship preparation itu ada beberapa hal gitu ya. Yang pertama terkait dengan CV, kemudian tentang emailing gitu ya. Jadi ini akan sedikit apa namanya menyangkut dengan persiapan seperti kerja juga gitu ya. Kemudian ada rekrutmen proses, ada etika kerja, kemudian dokumen untuk internship, kemudian juga ada placement gitu ya, penyaluran magang. Seperti itu teman-teman. Jadi ada sekitar 6 agenda yang akan kita bahas. Oke, pertama-tama ya boleh tadi saya mau tahu nih teman-teman, sebenarnya tujuan teman-teman untuk magang itu apa sih? Ada yang bisa bantu saya open mic menjawab pertanyaan ini? Apa sih tujuan teman-teman melakukan magang? Mungkin bisa diawali nih sama Angel. Angel kan lagi magang nih di CAC. Tujuan dari magang apa sih? Nanti biar teman-teman yang lain bisa menjawab juga. Kalau Angel apa sih tujuannya magang? Kalau saya pribadi sih tujuannya buat nambahin skill ya Bu, sama pengalaman. Oke, Iya. menambah pengalaman dan juga skill gitu ya, kemampuan. Oke. Kalau teman-teman yang lain sepakat nggak sih sama Angel? Kalau tujuan teman-teman internship itu untuk menambah skill dan juga pengalaman. Apakah hanya itu? Coba teman-teman yang lain. Tadi yang open kamera gitu ya, bisa juga bantu jawab. Yuk teman-teman. Ada yang mau bantu? Halo. Kok ngerasa sendirian ya? Ya teman-teman boleh bantu jawab yuk.
Oke, mungkin bisa dibantu Mbak Vira. Kira-kira tujuan dari magang tuh ada apa aja sih? Sebenarnya banyak banget gitu ya. Ya, ini beberapa di antaranya. Itu boleh ditampilkan. Jadi seperti yang tadi Angel bilang gitu ya, ada untuk menambah skill, kemudian juga menambah pengalaman gitu ya, atau mengimplementasikan teori. Jadi dosen-dosen di kelas mengajarnya gitu ya, memberikan pelajaran kepada teman-teman, kemudian teman-teman aplikasikan gitu ya di tempat magang. Seperti itu. Nah, untuk yang magang Februari nanti, teman-teman, selama 6 bulan itu, teman-teman harus sesuai dengan bidang ilmunya teman-teman, gitu ya. Jadi, benar-benar harus sesuai, gitu ya, apa yang teman-teman dapatkan di kelas, nanti bisa diimplementasikan di tempat kerja. Tuh ada yang juga mendapatkan pengalaman, kemudian mempelajari skill baru, gitu ya. Nanti ketemu banyak orang, teman-teman akan belajar untuk berkolaborasi gitu ya. Terus teman-teman juga membangun network itu lebih penting banget gitu ya, karena nanti gitu ya kalau teman-teman ketika magang itu bagus gitu ya, mendapatkan penilaian yang bagus dari industri, teman-teman akan memiliki peluang yang besar untuk bisa di hire ketika nanti teman-teman lulus gitu ya menjadi karyawannya seperti itu. Kemudian juga apa namanya magang itu bisa menambah untuk resume teman-teman gitu ya, untuk CV gitu ya. Kemudian juga apa namanya tadi mencari kesempatan gitu ya untuk kerja. Oke. Setelah kita tahu nih teman-teman gitu ya tujuan dari magang gitu ya. Nah ini lebih penting lagi, boleh next. Jadi teman-teman magang itu merupakan langkah awal teman-teman untuk meniti karir gitu ya. Jadi nanti ketika teman-teman lulus, teman-teman itu nggak jadi fresh graduate yang tidak memiliki pengalaman gitu ya. Jadi programnya pemerintah ini udah bagus banget gitu ya, Kampus Merdeka gitu ya. Jadi mahasiswa didorong untuk memiliki pengalaman di luar kampus minimal 6 bulan. Seperti itu ya, maksimal 3 semester gitu ya. Jadi teman-teman bisa explore gitu ya, diri teman-teman gitu ya, kemampuan teman-teman sebelum nanti teman-teman lulus masuk ke masyarakat gitu ya, masuk ke dunia kerja gitu ya, teman-teman nanti setelah lulus seperti ini pada umumnya jenjang karir gitu ya. Nanti ketika teman-teman magang gitu ya, bisa aja tuh teman-teman gitu ya memiliki karir yang pasti lebih cepat gitu ya daripada teman-teman yang tidak magang, karena teman-teman sudah memiliki pengalaman terlebih dahulu. Seperti itu. Boleh next. Nanti teman-teman kalau ada yang mau tanya gitu ya, langsung aja dibuka mic-nya gitu ya, atau bisa dituliskan di kolom chat seperti itu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan magang. Ada 3 hal yang akan dibahas sebelum persiapan sebelum magang, kemudian pelaksanaan magang, sampai dengan nanti ketika selesai magang. Seperti itu, teman-teman. Boleh next. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mau magang itu adalah teman-teman harus memiliki CV atau kurikulum vitae, atau banyak juga yang bilang resume gitu ya. Jadi teman-teman harus punya itu. Jadi CV itu merupakan representasi diri teman-teman semua gitu ya. Jadi ketika melamar kerja kan teman-teman nggak bisa langsung ketemu perusahaan gitu kan ya. Nah, teman-teman mengirimkan dokumen yang bisa mewakilkan diri teman-teman, yang bisa dilihat sama perusahaan gitu ya, yaitu CV gitu. Nah, tapi ini sangat tricky gitu ya teman-teman, karena banyak gitu ya yang gugur gitu ya seleksinya di tahap CV gitu ya. Nah, kira-kira apa aja sih yang harus ada di CV dan baiknya apa aja yang ada dalam CV? Nah, ini akan kita bahas hari ini. Jadi teman-teman ini saya memberikan contoh CV saya. Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya CV itu menggambarkan diri kita gitu ya. Jadi teman-teman nggak harus
sama persis dengan apa yang saya punya gitu ya. Ini benar-benar menggambarkan saya gitu ya. Saya suka warna-warna yang bold gitu ya. Nah, teman-teman silakan gitu ya kalau memang bold gitu, silakan taruh warna-warna yang teman-teman suka. Misalnya teman-teman sukanya ada pattern apa gitu ya, silahkan ditambahkan. Oke. Nah, boleh next gitu ya. Jadi teman-teman yang harus ada di CV itu yang pertama adalah foto terbaru gitu ya teman-teman. Kemudian fotonya itu harus sopan gitu ya, formal juga seperti itu. Tapi kalau zaman dulu itu kan apa namanya CV itu kan pas foto gitu. Nah, kalau sekarang sebenarnya lebih fleksibel teman-teman. Misalnya suka angle yang kiri atau yang kanan. Nah, teman-teman tuh bisa bisa bermain di situ gitu ya. Kayak saya tuh sebenarnya bukan pas foto gitu ya, tapi itu terbilang sopan dan formal gitu, saya masukkan ke dalam CV fotonya. Kemudian kalau misalnya teman-teman tanya gitu ya, sebenarnya di dalam CV itu harus ada foto nggak sih gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu, apalagi sekarang banyak CV-CV yang berformatkan ATS gitu ya. Itu yang ini yang punya saya adalah CV kreatif ya teman-teman gitu ya, bukan ATS. Jadi kalau foto, kalau teman-teman melamar kerja untuk bidang yang bertemu dengan orang gitu ya, kayak PR, frontliner di bank, teman-teman wajib ada foto di CV-nya karena perusahaan mau tahu gitu ya, apakah teman-teman cukup representatif gitu ya untuk mewakili perusahaannya seperti itu ya. Jadi harus ada fotonya. Tapi kalau misalnya teman-teman pekerjaannya itu tidak bertemu dengan banyak orang, misalnya kayak programmer gitu ya, programmer yang tidak ketemu sama user gitu ya, programmer, terus misalnya editor gitu ya, itu kan nggak ketemu sama orang secara langsung gitu ya. Nanti teman-teman boleh tidak mencantumkan foto seperti itu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman tanya kira-kira perlu nggak sih ada foto di CV seperti itu. Tapi kalau untuk kita gitu ya di dunia yang berhubungan sama orang lain, sales misalnya seperti itu, marketing, nah itu harus banget ada fotonya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman harus mencantumkan nama teman-teman. Nama lengkap sesuai dengan KTP. Jadi bukan nama panggilan gitu ya. Nama lengkap. Jadi teman-teman tuliskan di situ gitu ya. Saya di sini buat besar gitu ya biar kalau misalnya perusahaan lihat itu bisa langsung oh ini CV-nya Lydia nih kayak gitu. Jadi tuliskan nama teman-teman yang lengkap. Kemudian yang ketiga yang sangat penting dan kadang suka lupa gitu ya sama teman-teman, itu adalah kontak. Jadi gimana perusahaan mau menghubungi teman-teman kalau teman-teman nggak nulis kontak di CV gitu ya. Ini sangat penting gitu. Kadang suka kelupaan gitu ya. Jadi teman-teman bisa taruh nomor telepon dan juga email gitu ya. Jadi kadang ada perusahaan yang menghubungi atau kasih undangan interviewnya itu lewat email, ada juga yang lewat WhatsApp gitu ya. Karena sekarang semua orang udah pakai WhatsApp, teman-teman pastikan gitu ya nomor telepon teman-teman itu sudah terhubung sama WhatsApp. Gitu. Ini penting banget. Kemudian yang keempat itu adalah personal information gitu ya. Jadi teman-teman lahirnya, tanggal lahirnya, terus alamatnya di mana, gitu ya, statusnya apa. Nah ini penting teman-teman gitu ya. Apa namanya tanggal lahir itu biar perusahaannya lihat gitu ya. Berapa sih umur kandidatnya gitu ya, berapa sih umur teman-teman semua gitu ya, karena itu akan berpengaruh gitu ya, karena mereka biasanya menentukan kriteria gitu ya, yang akan di posisi ini tuh usia sekian sampai sekian gitu ya, karena berhubungan dengan pengalaman, terus juga dengan tingkat emosional, nah itu biasanya berhubungan sama usia kayak gitu. Jadi teman-teman wajib menuliskan usia. Jadi kalau misalnya nggak sensitif gitu ya, aku nggak mau apa namanya tanggal lahir diketahui sama orang gitu ya. Nah itu teman-teman bisa menuliskan umurnya gitu ya. Jadi jangan sampai nggak menuliskan umur gitu, sebagai informasi. Kemudian alamat juga penting teman-teman. Jadi nggak perlu
RT, RW, nomor rumah gitu ya. Cukup teman-teman apa ya, provinsi sama kecamatannya aja kayak gitu. Yang saya tulis tuh Cibubur, Jakarta kayak gitu. Jadi ini juga penting buat perusahaan karena mereka mau terkadang gitu ya mau karyawannya itu yang dekat gitu ya dengan kantornya gitu. Jadi menghindari konflik karyawannya kecapean, terus telat mulu karena jauh kayak gitu. Jadi alamat gitu ya, domisili itu sangat penting teman-teman. Jadi dituliskan. Kemudian status juga gitu ya, apakah single, apakah sudah menikah dan punya anak, gitu. Itu juga penting. Kemudian yang kelima, itu adalah latar belakang pendidikan gitu ya teman-teman. Tidak perlu dituliskan dari SD sampai SMA gitu ya karena teman-teman belum lulus gitu ya. Jadi dari SD ditulisin. Cukup kalau misalnya untuk teman-teman itu adalah Kalbis Institute gitu ya. Atau SMA. Jadi minimal maksimal 2 lah ya. Jadi Kalbis sama SMA-nya di mana seperti itu. Jangan lupa juga di kuliah di Kalbis, oke gitu ya. Jurusannya apa gitu ya. Prodinya apa, terus peminat kalau ada peminatannya ditulis peminatannya apa, terus IPK terakhir berapa. Nah, itu sangat penting karena biasanya kalau misalnya perusahaan mau menyeleksi gitu ya, ada misalnya terakhir ada 2 kandidat gitu, dia akan membanding-bandingkan gitu ya mana IPK-nya yang lebih besar kayak gitu. Jadi jangan cuma ditulis Kalbis teman-teman ya, tapi juga ditulis jurusannya gitu ya. Kalau ada peminatan lebih baik gitu ya. Terus juga IPK-nya seperti itu. Kemudian setelah itu di dalam CV itu harus ada pengalaman kerja. Nah, misalnya teman-teman nanya gitu ya, kalau saya nggak punya pengalaman kerja apa yang harus saya tulis gitu ya. Teman-teman bisa menuliskan pengalaman organisasi ya, pengalaman organisasi sebagai apa. Terus yang lebih penting lagi adalah nggak cuma teman-teman menuliskan misalnya di Kalbis Careshare gitu ya, organisasinya gitu ya, tapi teman-teman bisa juga menuliskan posisi teman-teman di organisasi itu apa, terus job desk-nya apa gitu ya, tanggung jawab teman-teman apa di posisi itu. Nah itu lebih penting karena perusahaan mau lihat gitu ya, pengalaman teman-teman apa sih kayak gitu, membuat event kah gitu ya, menjadi pemimpin kah gitu ya, itu yang mau dilihat sama perusahaan dari CV teman-teman gitu. Jadi nggak cuma pernah jadi panitia di mana gitu ya, tapi apa tanggung jawabnya gitu. Kalau punya pengalaman kerja atau misalnya proyek gitu ya sama teman-teman gitu ya, pernah dapat proyek freelance gitu ya, teman-teman tuliskan di situ. Oke, selanjutnya yang harus dituliskan ya pengalaman organisasi. Kalau ada kerja sama organisasi itu akan lebih kaya lagi CV-nya gitu teman-teman. Kemudian kalau teman-teman ada achievement, misalnya pernah ikut lomba di mana, ikut kompetisi di mana, atau misalnya teman-teman pernah jadi juara apa, atau pernah mengikuti kompetisi apa gitu, terus jadi finalis misalnya seperti itu termasuk achievement gitu ya, itu teman-teman bisa tuliskan di CV gitu. Jadi teman-teman benar-benar bisa menunjukkan kelebihan teman-teman gitu ya kepada perusahaan di sini seperti itu. Kemudian yang terakhir itu skills gitu ya. Jadi perusahaan mau tahu gitu ya, teman-teman bisa apa aja sih gitu ya. Nah, di zaman sekarang teman-teman misalnya gitu ya, kita tuh di zaman sekarang kita dituntut tidak hanya memiliki kompetisi di satu bidang gitu ya. Jadi perusahaan tuh menuntut kita lebih gitu ya, memiliki kompetisi di luar bidang itu juga gitu. Nah, teman-teman harus apa ya, harus bisa gitu ya mengikuti zaman. Nah, makanya dari CAC juga teman-teman itu mengadakan yang namanya professional skill teman-teman. Jadi teman-teman misalnya yang di jurusan akuntansi gitu ya mau belajar terkait dengan kemarin kita baru saja mengadakan data analytics misalnya seperti itu. Nah, itu bagus banget untuk menambah skill teman-teman. Misalnya akuntansi ikut desain grafis gitu ya. Jadi
Selain bisa akuntansi, juga bisa membuat desain yang simple, itu akan menjadi nilai tambah buat teman-teman semua. Seperti itu. Jadi sekarang industri menuntutnya seperti itu, teman-teman. Kita tidak hanya memiliki satu skill gitu ya, tapi multi talent seperti itu. Jadi teman-teman harus rajin-rajin belajar untuk bisa mengasah skill teman-teman yang lain seperti itu. Oke, itu terkait dengan CV konten. Nah, kemudian selain CV yang dilihat sama perusahaan, teman-teman, itu biasanya perusahaan akan mengecek teman-teman di LinkedIn gitu ya. Di sini ada yang punya LinkedIn, teman-teman? Ada yang sudah punya LinkedIn? Jadi saya sarankan gitu ya teman-teman di sini untuk memiliki LinkedIn. Jadi sudah nih ya. Abraham sudah memiliki LinkedIn, keren. Jadi LinkedIn itu social network yang profesional gitu ya. Jadi dia tuh kayak Facebook, cuman buat karir kita gitu ya. Jadi kita bisa update status gitu ya terkait dengan karir yang bisa menunjang karir kita. Misalnya nih teman-teman ikut persiapan magang gitu ya, teman-teman bisa update tuh di LinkedIn. Oh berarti nanti kan perusahaan bisa lihat, oh dia tuh rajin ya ikut seminar-seminar, karena secara tidak langsung itu akan menambah wawasan, menambah ilmu gitu kan ya buat teman-teman gitu. Jadi update-update yang seperti itu gitu ya, menunjang karir itu ditaruh di LinkedIn gitu. Jadi LinkedIn itu seperti CV dan portofolionya online-nya teman-teman semua seperti itu ya. Jadi saya sarankan dari sekarang teman-teman sudah membuat LinkedIn gitu ya. Nanti ketika teman-teman melamar kerja gitu ya, teman-teman udah bisa kelihatan nih portofolionya sama perusahaan seperti itu. Selain itu juga banyak manfaat yang didapat dari LinkedIn gitu ya. Misalnya kita cari kerja gitu ya, misalnya karena nanti perusahaan gitu ya di LinkedIn ini biasanya juga akan share terkait dengan lowongan kerja yang ada di perusahaan mereka. Seperti itu. Oke, mungkin boleh di next. Oke, setelah kita punya CV gitu ya teman-teman, selanjutnya adalah kita harus melamar magang atau melamar kerja gitu ya teman-teman ke perusahaan. Nah, melamar kerja itu banyak caranya teman-teman. Kalau misalnya sekarang gitu ya teman-teman bisa apply melalui Jobstreet ataupun misalnya di websitenya CAC gitu ya, kita juga suka mempublikasi lowongan-lowongan dari mitra perusahaan. Atau kalau misalnya teman-teman punya email gitu ya, atau sering juga kan ya di poster gitu ya, kirim lamaran Anda ke email gitu kan ya, ada seperti itu gitu ya, teman-teman disuruh email nih ke perusahaan. Nah, dari CAC akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan email. Saya yakin banget teman-teman di sini semua pasti sudah punya pengalaman terkait dengan email gitu ya. Tapi terkadang ada hal-hal kecil yang sebenarnya mungkin lupa gitu ya atau terlewat gitu ya. Nah, teman-teman perhatikan ini sangat bermanfaat juga ketika nanti teman-teman udah bekerja. The next. Ya, teman-teman bisa lihat. Jadi banyak gitu ya teman-teman mahasiswa gitu ya yang kadang kirim email itu lupa beberapa hal kayak subjeknya, body text-nya gitu. Jadi cuma kirim attachment aja gitu ya. Nah, itu sangat tidak disarankan teman-teman ketika teman-teman sudah bekerja secara profesional gitu ya. Dan teman-teman bisa mulai praktekkan ini di tempat magang seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan, ini kan kita kalau mau kirim email seperti ini ya teman-teman ya. Boleh di next. Jadi yang harus diperhatikan adalah teman-teman harus mengisi subjek emailnya. Jadi subjek email itu yang mewakili isi dari email kita gitu. Nanti ketika teman-teman sudah bekerja gitu ya, sudah punya email yang isinya ribuan gitu, teman-teman enak mencarinya juga berdasarkan subjek ini gitu. Jadi jangan lupa untuk diisi subjek emailnya.
Kemudian setelah itu di body text-nya, diisi emailnya teman-teman, jangan lupa ada pembukaan gitu ya, yang terhormat atau kepada gitu ya, disampaikan teman-teman seperti itu. Kemudian diucapkan salam gitu ya, selamat siang, selamat pagi, seperti itu, jangan sampai lupa. Kemudian isinya teman-teman gitu ya, tujuan sama isi dari email teman-teman tuh apa gitu ya, gunakan kata-kata yang resmi, kemudian penggunaan EYD gitu ya, bukan karena kita kenapa kaku banget gitu ya, kita membiasakan diri untuk bisa bekerja secara profesional gitu ya teman-teman. Jadi apa yang teman-teman tulis itu akan mewakili diri teman-teman gitu. Jadi dibiasakan untuk bisa menuliskan sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Gitu. Setelah teman-teman menyampaikan maksud dan tujuannya, ditutup gitu ya. Demikian gitu ya, email ini saya sampaikan seperti itu atas perhatian dan kerjasama yang baik. Kami mengucapkan terima kasih misalnya seperti itu. Dan jangan lupa ditutup dengan ada signature. Nah, kemudian ini juga sama pentingnya teman-teman yang terakhir. Jadi kalau teman-teman melamar kerja gitu ya, jangan lupa teman-teman penamaan dokumen CV-nya itu kadang kan suka lupa ya untuk di rename gitu ya teman-teman, cuman tulis CV gitu ya, CV 1 karena di downloadnya udah 2 kali ada tulisan satunya gitu ya. Nah nanti ketika sampai di perusahaan itu akan menyulitkan perusahaan untuk bisa cari CV-nya teman-teman gitu ya, karena mereka menerima ribuan CV setiap harinya gitu. Jadi benar-benar dituliskan namanya teman-teman gitu ya. Kayak saya tulis CV Lydia Fahmawati 2021. Misalnya kayak gitu. Itu sangat penting teman-teman. Seperti itu. Itu akan sangat membantu perusahaan gitu ya dalam penyimpanan CV gitu. Teman-teman kalau ada mau tanya silahkan ya. Nah, kemudian setelah kita punya CV, terus kita sudah apply gitu ya, apply lamaran teman-teman. Teman-teman akan masuk ke dalam proses rekrutmen teman-teman gitu. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri gitu ya. Nah, proses rekrutmen di setiap perusahaan itu berbeda-beda teman-teman gitu ya. Jadi teman-teman bisa tanyakan gitu ya ketika nanti dihubungi seperti itu atau ketika interview. Jadi setiap perusahaan memiliki proses rekrutmen yang berbeda-beda. Namun pada umumnya, boleh next, pada umumnya perusahaan itu akan melakukan setelah mereka seleksi CV gitu ya teman-teman, kemudian teman-teman nanti akan dihubungi gitu ya untuk diundang interview seperti itu. Kemudian ada juga yang sebelum interview teman-teman harus psikotes dulu gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Boleh ditampilkan tujuan dari interview dan juga psikotes, teman-teman bisa baca gitu ya. Jadi pada dasarnya tujuan interview sama psikotes itu adalah untuk memastikan gitu ya apakah yang teman-teman tulis di CV gitu ya itu sesuai dengan kenyataannya, karena nanti perusahaan akan mengkonfirmasi kembali gitu ya. Waktu itu kuliahnya di mana, belajarnya apa aja gitu. Nanti mereka akan, padahal kan itu sebenarnya udah ditulis gitu ya di CV, tapi perusahaan itu akan mengkonfirmasi kembali seperti itu. Disuruh ceritain gitu ya, gimana waktu itu proses dapat achievement-nya kayak gitu. Jadi dia akan mengkonfirmasi kembali apa yang sudah teman-teman tulis gitu. Kemudian dari interview perusahaan juga akan menggali personality-nya teman-teman gitu ya, karena kalau di CV gitu ya nggak banyak yang bisa mereka dapat gitu ya dari interview, apalagi kalau interview tatap muka langsung gitu ya, itu akan kelihatan gitu ya penampilannya teman-teman, cara teman-teman ngomong gitu, itu akan terlihat gitu ya personality-nya teman-teman seperti itu. Kemudian juga nanti perusahaan dari interview dan juga psikotes gitu ya, data-data yang didapatkan itu nanti bisa menentukan gitu ya. Mereka bisa menentukan apakah
teman-teman itu sesuai nggak sih gitu ya dengan posisi yang mereka buka gitu teman-teman. Jadi terkadang kalau kita tidak diterima kerja gitu ya, itu bukan karena kitanya yang nggak bagus gitu ya teman-teman. Jadi jangan sedih dulu gitu ya. Itu bisa jadi karena teman-teman belum sesuai gitu ya dengan yang mereka butuhkan gitu. Jadi teman-teman harus semangat gitu ya buat menemukan perusahaan yang match dengan teman-teman semua. Seperti itu. Nah, kalau psikotes teman-teman sebenarnya juga psikotes itu bukan masalah pintar atau tidak pintar gitu ya, tapi psikotes itu lebih kepada untuk melihat personality-nya teman-teman gitu ya. Balik lagi, perusahaan mau lihat apakah personality teman-teman itu sesuai dengan budaya kerjanya mereka, budaya perusahaannya gitu. Jadi bukan dilihat jadi nggak ada tuh gitu ya apa namanya belajar psikotes gitu ya. Jadi psikotes itu mau lihat apakah teman-teman sesuai atau enggak. Mengenai hitung-hitungan juga ya, itu bukan karena teman-teman apa namanya pinter atau enggak berhitung gitu ya, tapi mau lihat konsistensi, terus ketelitian gitu ya, presisinya gitu. Jadi mau lihat ke personality ya teman-teman semua gitu. Jadi ketika interview dan psikotes itu harus jadi diri sendiri dan juga memberikan yang terbaik gitu ya dari diri kita. Seperti itu teman-teman. Oke, boleh next. Ini sepi-sepi aja ada yang mau tanya nggak nih? Nanti langsung aja di kolom chat ya. Nah, kemudian setelah teman-teman apply gitu ya, teman-teman tuh harus memastikan kalau teman-teman itu HP-nya aktif gitu. Kalau sekarang kayaknya nggak ada ya HP yang nggak dicas selama 1 hari gitu ya. Pasti selalu aktif gitu ya. Jadi teman-teman pastikan bisa dihubungi gitu ya. Cek terus juga emailnya gitu ya. Kemudian ketika sudah mendapatkan undangan interview, teman-teman jangan lupa untuk cari tahu tentang perusahaannya. Seperti itu. Jadi nanti ada perusahaan yang biasanya nanya apa yang kamu tahu dari perusahaan kita gitu. Nah, itu teman-teman bisa cerita. Gitu. Saya cari di Google gitu ya. Jujur aja gitu, saya browsing. Saya belum pernah dengar sebelumnya, tapi saya browsing gitu. Jadi teman-teman bisa ceritakan. Kemudian teman-teman juga harus tahu job desk yang teman-teman apply itu kerjanya apa aja sih gitu. Tanggung jawabnya apa aja sih? Terus apakah cocok gitu dengan kemampuan teman-teman? Nah, itu teman-teman harus cari tahu tuh sebelum interview. Terus juga teman-teman sebelum interview harus menyiapkan pakaian yang proper gitu ya, yang bagus gitu ya, seperti itu. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan juga ketika interview gitu ya, ketika hari H, teman-teman harus on time. Gitu ya, jangan sampai telat gitu ya. Jadi harus dipersiapkan dengan baik gitu ya. Kalau biasanya tuh interview itu pagi banget gitu ya, jam 8 atau setengah 8 gitu. Nah, teman-teman harus persiapkan diri, bangun subuh, tidur cukup gitu ya, berarti nggak begadang gitu ya. Harus on time karena kalau di awal udah nggak on time teman-teman, nanti mereka pasti mungkin aja bisa ngejudge teman-teman gitu ya, ini kok nggak disiplin ya gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya memang teman-teman pada saat hari H gitu ya ada kendala, itu bisa disampaikan gitu ya. Kalau misalnya make sense gitu ya, mereka pasti bisa menerima. Gitu. Kemudian harus sopan teman-teman ketika interview gitu ya. Gesture-nya seperti itu ya. Jadi harus sopan gitu ya cara menjawabnya juga, meskipun misalnya interviewernya nyebelin gitu nanyanya, tapi kita nggak boleh terpancing gitu ya, harus tetap sopan. Kemudian ketika interview teman-teman jangan males-malesan gitu ya. Kalau memang teman-teman mau mendapatkan posisi itu gitu ya, teman-teman harus excited. Tunjukkan kalau teman-teman itu mau mendapatkan posisi itu gitu ya. Jadi jangan kalau ngejawab misalnya ya Pak saya soalnya suka gitu ya. Jadi teman-teman harus excited gitu ya. Tunjukkan kalau teman-teman memang mau mendapatkan posisi itu gitu.
Kalau misalnya teman-teman punya kebiasaan yang buruk gitu ya, misalnya suka gigit-gigit itu ditahan dulu teman-teman gitu ya, jangan sampai itu ada di interview gitu ya, jangan sampai mengganggu penilaian perusahaan ke teman-teman semua. Dan yang paling penting itu adalah menjadi diri sendiri gitu ya, menjadi versi terbaik teman-teman ketika interview. Nah, kemudian setelah pandemi ini teman-teman ada yang namanya online interview gitu ya. Jadi seperti yang kita selenggarakan sekarang nih gitu ya, seminar online gitu ya, interview online juga ada teman-teman gitu ya. Mungkin kedepannya pasti akan banyak perusahaan yang awalnya interview online dulu gitu ya, sampai misalnya teman-teman oke, nanti baru interview offline. Biasanya banyak yang seperti itu. Nah, ketika online teman-teman, itu yang paling penting adalah teman-teman persiapkan peralatannya dengan baik gitu ya. PC atau laptop yang mau teman-teman pakai atau mungkin HP gitu ya, itu dipersiapkan baterainya, mikrofonnya, chargernya itu harus dipersiapkan teman-teman. Jadi jangan sampai lagi asik-asik interview gitu atau di tengah jalan mati gitu ya. Jadi harus teman-teman persiapkan, terus juga penampilan teman-teman gitu ya kan. Misalnya cuma kelihatan segini, tapi teman-teman harus perhatiin mau pakai baju apa nih gitu. Riasan wajahnya seperti apa gitu ya. Kalau cowok misalnya rambutnya kayak gitu. Diperhatikan. Kemudian lokasinya teman-teman. Jadi jangan sampai ketika interview online background-nya belakangnya jemuran kayak gitu ya teman-teman. Jadi dipastikan background-nya yang proper gitu ya. Atau menggunakan virtual background agar tertutup misalnya seperti itu. Kemudian juga gesture penting teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjelaskan sesuatu, teman-teman boleh pakai gesture gitu ya. Nah, itu yang bisa ditunjukkan ketika interview online. Seperti itu. Nah, kemudian ketika teman-teman magang gitu ya. Ini kan beberapa ada yang sudah magang, ada yang belum gitu ya. Nah, mungkin ini bisa buat belajar juga untuk nanti teman-teman yang akan magang atau yang nanti akan kerja. Etika kerja itu sangat penting teman-teman gitu ya. Kalau misalnya teman-teman memang mau meniti karir gitu ya, teman-teman harus memiliki etika kerja yang baik gitu ya agar teman-teman bisa meniti karir gitu ya, jenjang karirnya dengan baik gitu ya. Karena kalau misalnya sepintar apapun teman-teman gitu ya, kalau attitude-nya nggak bagus itu sulit sih gitu ya untuk bisa naik gitu ya, untuk naik meniti karir dengan mulus seperti itu. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan untuk etika kerja teman-teman, boleh di next. Jadi silahkan. Jadi teman-teman itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika teman-teman magang dan juga kerja gitu ya. Teman-teman jangan lupa attitude itu paling penting gitu ya. Jadi sepintar apapun teman-teman, tapi kalau teman-teman nggak punya attitude itu sama aja nol gitu ya. Jadi attitude penting gitu ya. Jadi ketika kita nggak cuman ketemu sama CEO aja kita sopan gitu ya, tapi ketemu sama misalnya cleaning service kita juga harus sopan gitu. Kita harus apa namanya memiliki kesopanan sama semua orang baik yang usianya di atas atau jabatannya di atas maupun yang di bawah kita gitu ya. Jadi attitude itu penting teman-teman, apalagi ketika teman-teman magang gitu ya, nanti teman-teman akan membawa alma maternya Kalbis gitu ya. Pasti teman-teman akan kayak ini mahasiswa mana? Oh, mahasiswa Kalbis gitu ya. Nanti ketika teman-teman ketika magang misalnya melakukan sesuatu gitu ya yang membawa berdampak buruk gitu ya, nanti akan berdampak ke adik-adik kelas seperti itu. Sudah ada pernah ada contoh seperti itu teman-teman. Jadi di blacklist gitu ya karena kakak kelas, jadi adik kelasnya tidak bisa magang di situ lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kejadian ya gitu ya di Kalbis. Kemudian setelah attitude gitu ya, teman-teman juga harus disiplin gitu ya. Disiplin itu maksudnya adalah mengikuti peraturan yang ada gitu ya teman-teman ketika magang dan juga kerja. Jadi misalnya teman-teman diminta untuk masuk jam 8 sampai jam 5 gitu ya, teman-teman harus mengikuti gitu ya jam kerja. Seperti itu teman-teman. Misalnya
pun kalau misalnya ada deadline pekerjaan, teman-teman juga harus mengikuti deadline tersebut gitu. Jadi disiplin gitu ya teman-teman. Kemudian komunikasi gitu ya, apalagi untuk teman-teman magang gitu ya. Komunikasi itu sangat penting gitu ya. Jadi ketika dapat tugas gitu ya, terus teman-teman kayak tadi dia ngomong apa ya, aduh nggak ngerti. Nah itu jangan sampai berhenti di situ. Gitu. Teman-teman kalau misalnya emang nggak jelas gitu ya, kurang jelas, teman-teman tanya lagi, nggak apa-apa gitu ya, tanya dengan baik gitu ya. Mohon maaf tadi saya kurang kurang paham deh, maksudnya ibu tuh apa ya gitu, apakah ini gitu ya. Jadi komunikasi itu sangat penting gitu ya, jangan sampai apa yang menjadi kendala teman-teman itu nggak bisa disampaikan gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengkomunikasikan gitu ya, apalagi di dunia kerja gitu ya, kita berhubungan sama banyak orang yang moodnya beda-beda, sifatnya beda-beda. Nah itu harus komunikasinya harus sangat jalan gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasa nggak nyaman, sampaikan ke mentornya gitu ya. Nanti kan di magang itu teman-teman akan punya mentor gitu ya, mentor di kampus ataupun mentor di perusahaan. Sampaikan teman-teman gitu. Misalnya teman-teman mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu ya di tempat magang, teman-teman jangan simpan itu sendiri gitu ya, sampaikan ke dosen pembimbing gitu ya, atau mentor di kampus gitu ya, ataupun misalnya mentor kalau misalnya nggak enak gitu ya sama mentor di perusahaan karena itu temannya misalnya gitu, sampaikan ke dosen di kampus teman-teman gitu ya. Jadi jangan sampai berhenti di teman-teman gitu ya. Harus ada orang yang tahu juga gitu ya. Kalau teman-teman misalnya dalam keadaan tidak baik-baik saja gitu ya, jangan lupa disampaikan ke kita. Jadi komunikasi itu penting banget teman-teman gitu ya. Jadi jangan buruk gitu ya komunikasinya. Jadi apapun harus disampaikan. Kemudian penampilan tadi belum selesai kayaknya. Oke, penampilan itu penting teman-teman, gitu ya. Jadi pernah dengar juga kan, you are what you wear gitu ya. Jadi apa yang teman-teman pakai itu ya diri teman-teman gitu ya, kayak gitu. Jadi belajar dari mulai magang teman-teman untuk bisa bersikap profesional gitu ya dengan menggunakan pakaian-pakaian yang sopan dan resmi gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk mungkin cowok-cowok gitu ya diperhatikan rambutnya gitu ya, pakai kemejanya, celananya, sepatunya. Kalau sekarang sih enak ya kayak teman-teman di semua perusahaan udah boleh gitu ya menggunakan cats seperti itu. Jadi jauh lebih enak gitu ya. Jadi teman-teman untuk yang cowok perhatikan rambutnya, untuk yang cewek mungkin yang nggak suka make up sedikit-sedikit belajar gitu ya, karena itu sangat penting gitu ya untuk bisa make up gitu ya, minimal pakai lipstick, blush on gitu ya, jadi minimal berwarna gitu wajahnya ya, apalagi ditambah dengan senyum kayak gitu. Kemudian yang harus diperhatikan terkait dengan produktivitas teman-teman ini, yang saya maksud itu adalah teman-teman harus bisa manajemen waktu yang baik gitu ya. Jadi ketika ada tugas gitu ya, ketika magang gitu teman-teman misalnya dikasih deadline 1 minggu, nah teman-teman tuh harus cepat tuh bisa mengukur gitu ya apakah pekerjaan yang diberikan itu bisa selesai 1 minggu gitu ya. Kalau misalnya tidak bisa gitu ya, atau misalnya dikasih waktu 1 hari gitu ya, kalau misalnya nggak bisa disampaikan gitu ya, ini kayaknya nggak mungkin deh kalau 1 hari karena A, B, C, D gitu dikasih alasannya. Nanti ketika teman-teman menyampaikan itu nanti akan dikasih solusi tuh biasanya sama mentor di sana gitu ya. Jadi produktivitasnya mohon apa namanya dijaga gitu ya teman-teman. Jadi apa yang menjadi tugas gitu ya itu diperhatikan seperti itu. Kemudian untuk teamwork juga teman-teman di kelas kan udah sering banget gitu ya teman-teman belajar untuk bisa teamwork gitu ya. Nanti di tempat kerja gitu ya akan lebih banyak lagi orangnya gitu ya, akan beragam juga gitu ya, akan ada sikut-sikutan gitu ya, atau misalnya suka nggak suka gitu ya, karena kan
itu sebenarnya hal yang wajar gitu ya, nggak usah takut gitu. Selama kita menjalankan tugas dengan baik gitu ya, mengikuti peraturan yang ada, teman-teman nggak perlu takut gitu ya. Jadi terkait dengan sikut-sikutan di kantor itu sebenarnya bukan hal yang perlu ditakutkan. Selama teman-teman bekerja dengan baik gitu ya, teman-teman akan aman aja gitu. Terkadang memang ada orang yang seperti itu gitu ya, mungkin, tapi kan kita nggak tahu gitu ya alasannya apa. Jadi kalau dari teman-teman teamwork yang baik aja gitu ya, jadi harus bisa berkolaborasi gitu ya dalam mengerjakan tugas seperti itu. Balik lagi kalau misalnya ada yang kendala atau tidak nyaman, itu bisa disampaikan ke mentor selama teman-teman melakukan magang seperti itu. Boleh next? Oke. Nah, kemudian teman-teman, saya akan membahas terkait dengan dokumen magang gitu ya. Boleh next. Nah, selama teman-teman magang, ini dokumen-dokumen yang perlu teman-teman punya gitu ya. Jadi teman-teman untuk rencana pembelajaran ini teman-teman bisa minta ke para kaprodi gitu ya, ke kaprodi teman-teman semua. Jadi teman-teman harus punya rencana pembelajaran. Jadi biar perusahaan tahu gitu ya, selama teman-teman 6 bulan di perusahaan apa aja sih pembelajaran yang harus teman-teman dapatkan. Jadi nanti dipersiapkan tuh sama perusahaannya. Oh, dari ilmu komunikasi harus dapat A, B, C, D. Dari sistem informasi dapat A, B, C, D. Kayak gitu, teman-teman. Jadi rencana pembelajarannya harus ada dan itu disampaikan dari Kaprodi gitu ya, informasinya nanti teman-teman sampaikan ke mentor yang ada di perusahaan. Nanti dari perusahaan yang akan memberikan materi gitu ya, atau tugas-tugas sesuai dengan rencana pembelajaran teman-teman selama 6 bulan gitu. Kemudian juga ada logbook gitu ya. Jadi selama teman-teman magang, teman-teman harus mencatat apa aja sih yang teman-teman kerjain gitu ya. Jadi biar kelihatan tuh, karena kan nanti yang 6 bulan itu kan akan dikonversi 21 SKS gitu ya teman-teman. Nanti biar kelihatan gitu ya, selama 6 bulan di perusahaan tersebut teman-teman tuh dapat pembelajaran apa aja sih. Nah, dari tugas-tugas yang teman-teman catat di logbook itu. Kemudian di akhir magang juga teman-teman nanti minta mentor ataupun atasan pada saat magang gitu ya untuk melakukan penilaian magang terhadap teman-teman semua seperti itu. Ini boleh dicatat teman-teman dokumennya ya, bisa di-download di situ. Oke, kemudian kita masuk kepada penyaluran magang teman-teman. Nah, teman-teman di sini semua sudah mendaftarkan diri kah ke websitenya Kalbis? Boleh next. Jadi teman-teman, oke, Richard sudah. Jadi teman-teman bisa mencari tempat magang melalui aplikasi di handphone ini ya, Android gitu ya. Teman-teman bisa download di Kalbis CAC namanya, atau teman-teman bisa akses di website kita cac.kalbis.ac.id. Jadi teman-teman bisa buka itu, mungkin boleh langsung diperagakan sama Kak Fira ya. Jadi teman-teman bisa lihat saat ini ada lowongan magang apa saja sih untuk Februari. Ini teman-teman, ini merupakan websitenya Kalbis. Kemudian teman-teman bisa buka di menu Career Center. Nah, kemudian ada pilihan internship placement, teman-teman. Bisa klik di situ. Oke, ini loading. Nah, teman-teman bisa lihat di internship placement 2023 gitu ya, karena kan memang magangnya Februari tahun depan gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di read more. Oke. Oke. Nah, teman-teman bisa registrasi di situ. Nanti setelah teman-teman selesai registrasi,
teman-teman akan mendapatkan approval dari kita. Setelah teman-teman mendapatkan approval, teman-teman bisa melihat daftar apa saja yang ada di internship placement kita. Kita bisa lihat daftarnya nggak ya, Mbak Fira? Daftar lowongan magang yang ada saat ini. Saya izin minum ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman lowongan-lowongan yang ada saat ini. Jadi banyak yang belum di-apply nih sama teman-teman. Perusahaannya udah nunggu banget nih buat nanti melakukan proses rekrutmen buat teman-teman. Gitu. Nanti ini akan terus bertambah teman-teman gitu ya. Sampai nanti teman-teman akan melakukan magang di Februari. Jadi kita akan push industri gitu ya untuk melakukan proses rekrutmen di Desember akhir ini sampai dengan Januari, karena di awal Februari teman-teman sudah harus memulai magang. Di sini siapa teman-teman yang belum dapat tempat magang? Apakah sudah apply? Mungkin boleh kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya, biar langsung juga dipakai aplikasinya, websitenya CEC. Teman-teman mungkin ada yang mau tanya terkait dengan persiapan magang, pelaksanaan magang, penyaluran magang. Tapi kalau CEC ini lebih kepada penyaluran magang gitu ya teman-teman. Selamat sore Ibu Lydia, aku mau nanya Bu. Halo Mas Richard, gimana? Silahkan. Untuk penyaluran magang di Kalbis di CAC ini, Kalbis Karir ini, apakah terintegrasi dengan penyaluran magang MBKM, Ibu? Oke, pertanyaannya itu ya. Langsung saya jawab, boleh Mas Richard? Boleh Bu, boleh Bu. Oke, ya. Jadi teman-teman mungkin yang dimaksud Mas Richard magang MBKM itu yang di pemerintah ya, yang di Kemdikbud ya, Mas Richard ya. Iya Bu, benar Bu. Ya, kalau ini merupakan penyaluran magang 6 bulan mandiri, Mas Richard gitu. Jadi tidak terintegrasi dengan magang yang dari pemerintah gitu. Kalau itu kan yang magang dari pemerintah, perusahaan-perusahaannya sudah disiapkan gitu ya sama pemerintah. Nah, itu kita tidak terintegrasi itu. Nah, biasanya jadi teman-teman bisa melakukan pendaftaran sendiri secara mandiri. Kalau untuk yang MBKM pemerintah itu, Mas Richard gitu. Nanti kalau, nah itu biasanya kuotanya sangat terbatas gitu ya, makanya dari Kalbis gitu ya berinisiatif untuk melakukan penyaluran secara mandiri seperti itu, Mas Richard. Oh, tapi walaupun ini yang menyelenggarakan Kalbis secara independen, tapi bisa dikonversi 20 SKS ya Bu ya? Iya, bisa. Jadi kalau yang konversi 21 atau 22 ya Mas Richard ya, itu kebijakan dari Kalbis gitu. Nah, yang MBKM pemerintah mereka hanya membantu kampus-kampus gitu ya untuk mencari tempat magang gitu. Nah, biasanya kan ini udah batch keempat kan ya Mas Richard. Itu dilihat dari batch-batch sebelumnya itu tuh kuotanya sangat sedikit gitu ya. Makanya dari CEC ini melakukan penyaluran secara mandiri. Tapi gitu ya, kegiatan magang selama 6 bulan teman-teman itu bisa dikonversi ke 21 SKS. Seperti itu Mas Richard. Oke, terima kasih Bu Lydia menjawab. Ya. Sebelumnya saya soalnya khawatir gitu Bu, takutnya bukannya nggak ada maksud gimana-gimana ya, takutnya belum terintegrasi atau tidak bisa kan malah jadi PR sendiri gitu loh buat kita. Ya, tapi menjawab kok. Makasih ya. Ibu Lydia. Terima kasih Mas Richard pertanyaannya. Ya, sebenarnya kan yang mengkonversikan itu kan masing-masing kampus Mas Richard gitu. Nah, makanya nanti jangan lupa diisi rencana pembelajarannya gitu ya, biar kaprodinya gitu ya juga tahu gitu ya teman-teman tuh magangnya di mana, seperti itu. Oke, ada yang mau open mic lagi? Oke Bu, satu lagi deh Bu. Oke, boleh silakan.
Oke Bu, untuk magang nih Bu, misalkan kita memiliki koneksi ya Bu, magang di perusahaan saudara atau apa, kira-kira Ya, itu boleh nggak Bu? itu boleh, Mas Richard gitu ya. Boleh banget gitu ya, asal nanti tempat magangnya itu diketahui sama Kaprodi gitu ya, terus disetujui oleh Kaprodi. Nah, itu boleh banget Mas Richard. Sebenarnya kan concern dari Kaprodi ataupun dari Kalbis Mas Richard itu adalah teman-teman harus mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan bidang ilmunya teman-teman. Karena ini dikonversi 21 SKS gitu ya. Jadi nanti semoga ketika teman-teman lulus gitu ya tidak mengurangi apapun gitu ya pembelajaran teman-teman di kampus gitu. Jadi yang penting selaras dengan bidang ilmunya teman-teman gitu ya. Mas Richard, jangan lupa untuk mendapatkan persetujuan dari Kaprodinya gitu. Oke, siap. Terima kasih Ibu Lydia sekali lagi. Thank you. Ini kayaknya lagi di kandep ya. Iya Bu, maaf ya Bu. Mantap. Siap, siap, siap. Thank you. Oke, ada yang mau open mic atau kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya? Ada di kolom chat nih, Bu. Terima kasih Mas Oke. Richard pertanyaannya. Di Sama-sama Kak kolom chat Angel. dari Petra, Ibu. Ya, silakan. Ibu maaf mau tanya, kalau di LinkedIn kita bisa taruh CV-nya di postingan atau nggak usah di-upload sama sekali ya, Bu? Terima kasih banyak. Oke, thank you Mbak Angel. Ini ada pertanyaan dari Petra ya. Petra. Oke, sebenarnya kalau di LinkedIn itu kan isinya itu sudah mencakup konten dari CV gitu ya, Mbak Petra ya gitu. Sebenarnya tidak perlu gitu ya menaruh CV lagi. Tapi kalau misalnya teman-teman rasa yang di LinkedIn itu sebenarnya kurang gitu ya, saya mau taruh karena CV saya tuh kreatif banget gitu, bagus gitu misalnya ya, itu teman-teman boleh kok gitu ya menaruh CV teman-teman di LinkedIn gitu ya. Tapi kalau saya tidak gitu ya, saya taruh di apa namanya di isi-isian itu ya, pernah kerja di mana aja gitu ya, terus skillnya apa seperti itu. Semoga menjawab Mbak Petra, apakah sudah cukup puas dengan jawabannya? Oke. Sudah, Oh, Ibu. sudah. Oke. Mungkin boleh kita ke pertanyaan selanjutnya. Mas Ada Mas dari Abraham. Silvi. Ini dari Mas Abraham sebelumnya. Oh, kayaknya personal ya Kak Ibu deh. Ini Abraham Mahan. Oh iya, iya ada, Bu. Apakah daftar-daftar perusahaan tersebut dianggap sebagai kuota magang khusus mahasiswa-mahasiswi Kalbis atau tidak, Bu? Oh, Daftar maksudnya perusahaan. daftar Yang perusahaan tadi yang di ada di CSC ya? website ya. Apakah daftar-daftar perusahaan dianggap sebagai kuota magang khusus? Mungkin Mas Abraham boleh open mic, ini takutnya pemahamannya beda nih. Oh ya, Mungkin boleh. selamat Oke. sore. Oke, Sore. selamat Ya, sore. maksud dari pertanyaan saya lebih kayak gini sih. Ya. Apakah slot itu khusus buat mahasiswa Kalbis, jadi universitas lain itu juga punya slotnya masing-masing, atau Ah, kita rebutan nih sebenarnya? Jangan sampai takutnya kita udah mm, daftar ternyata udah kebalap sama yang dari univ lain gitu loh. Gitu. oke. Oke, Bu. baik. Siap. Terima kasih Mas Abraham pertanyaannya. Ya, jadi teman-teman gitu ya, perusahaan-perusahaan yang ada di websitenya Kalbis itu merupakan mitra perusahaan gitu ya. Memang di mitra-mitra kita itu tidak hanya menerima mahasiswa dari Kalbis gitu ya, menerima juga mahasiswa dari kampus-kampus lain gitu ya, tapi mereka apa namanya menaruh kuota gitu ya untuk Kalbis gitu ya. Jadi perusahaan kampus lain juga Kalbis juga diterima seperti itu, Mas Abraham. Oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya.
Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Abraham. Lalu ada pertanyaan dari Mbak Silvi nih Bu. Permisi Bu mau tanya, CV-nya di ACC perusahaan di bulan apa ya Bu? Maksudnya mungkin setelah mereka upload CV-nya di Apply gitu ACC-nya ya. itu kapan Bu? Oke, siap. Mbak Silvi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi saat ini gitu ya, kita sedang membuka informasi lowongan magang gitu ya kepada teman-teman mahasiswa. Nah, secara paralel gitu ya, Mbak Silvi, kita juga menginformasikan kepada mitra gitu ya untuk posisi-posisi yang sudah di-apply sama teman-teman gitu ya. Jadi nanti gitu ya, mereka akan melakukan proses rekrutmen. Mbak Silvi bisa sudah kita buka dari sekarang gitu ya. Jadi kapanpun mereka ada waktu atau mau langsung proses rekrutmen itu sudah bisa dimulai dari sekarang sampai dengan Januari nanti, Mbak Silvi. Jadi untuk tanggal pastinya kapan dari aplikannya dihubungi itu nanti bergantung sama perusahaannya masing-masing. Tapi dari sekarang kita sudah informasi ke perusahaan yang ada di website itu gitu ya untuk bisa langsung memproses teman-teman yang sudah melamar. Seperti itu Mbak Silvi. Apakah menjawab Mbak Silvi? Oke. Sudah Bu. Ayo, terima kasih. Silakan. Terima kasih Mbak Silvi. Selanjutnya ada dari Sela Dasmelan Bu. Bu, kita mulai magang fixnya di tanggal berapa ya Bu? Oke, terima kasih Mbak Sheila atas pertanyaannya terkait dengan kapan mulai magang gitu ya teman-teman. Jawaban dari CAC teman-teman, silakan dikonfirmasi kembali ke masing-masing kaprodi. Jadi magang itu kan dimulai per semester genap gitu ya teman-teman. Nah, semester genap itu akan dimulai 4 Februari gitu ya. Jadi bisa kita asumsikan bahwa teman-teman bisa mulai magang di 4 Februari itu. Seperti itu teman-teman. Tapi misalnya gitu ya, nanti akan teman-teman sesuaikan dengan kesepakatan dengan perusahaan gitu ya. Misalnya teman-teman udah mendapatkan pernyataan dari perusahaan diterima gitu ya. Nanti misalnya kalau lebih baik itu tanggal 4 Februari, tapi kalau misalnya perusahaan yang nggak bisa gitu ya, misalnya karena tanggal 4 Februari mereka misalnya ada kegiatan apa gitu ya, terus diundur ke tanggal 6 misalnya gitu. Nah, itu boleh teman-teman gitu ya. Jadi mulainya di tanggal 4 Februari gitu ya. Periodenya selama 6 bulan. Seperti itu teman-teman. Apakah menjawab Sheila? Nanti teman-teman silakan ya dikonfirmasi kembali ke Kaprodinya. Ibu Lydia, aku mau nanya lagi dong, Bu. Ya, boleh. Ya. Oke, jadi gini, Bu. Wajahnya mana nih? Wajahnya nggak kelihatan. Ini kalau nggak kelihatan wajahnya, nggak kedengeran, Bu, suara Ibu. Oh iya, nggak pakai headset ya. Siap. Jadi gini, Bu. Ini kan Kalbis menyalurkan juga ya, Bu, untuk magang. Lalu di website Kampus Merdeka kan menyalurkan ya, Bu. Itu alangkah baiknya kita pilih salah satu, apa mengambil aman, Bu, dengan meng-apply 2 sekaligus, Bu. Satu di Kalbis, lalu satu di website Kampus Merdeka, Bu. Mohon pencerahannya, Bu. Ya, terima kasih Mas Richard gitu ya. Sebenarnya kan etikanya gitu ya dalam melamar itu satu-satu gitu ya, karena nanti ketika dua-duanya nerima kita nggak enak nih mau menolak siapa gitu ya, gaya banget gitu ya. Nah tapi kalau misalnya kita melihat kuota dari yang disalurkan oleh Kemdikbud gitu Mas Richard, itu kuotanya sangat sedikit gitu ya. Jadi saran dari saya Mas Richard juga melamar di tempat lain gitu ya. Karena takutnya gitu ya ketika waktunya udah mepet gitu ya tanggal 20 Januari Mas Richard belum dapat di mana-mana. Nah, itu yang harus kita antisipasi gitu ya. Jadi boleh gitu ya melamar di Kemdikbud gitu ya, juga di tempat lain di CAC seperti itu.
Oke, Ibu Lydia, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Mas Richard. Terima kasih juga Kak Enja. Terima kasih Mas Richard. Pertanyaannya, Ibu ada pertanyaan lagi Ya. dari Salwa Bastian Ilkom. Maaf Ibu izin bertanya, karena saya nggak ikut MBKM, jadi kemungkinan akan magangnya di semester break nanti di sekitar bulan Juni. Apakah list perusahaan yang tadi di web CSI tetap bisa diakses di semester break tersebut? Oke. Terima kasih Mbak Salwa atas pertanyaannya. Jadi untuk internship yang teman-teman lihat gitu ya, itu kita sampaikan ke industrinya bahwa teman-teman itu magang di bulan Februari selama 6 bulan gitu. Jadi untuk Mbak Salwa nanti mungkin boleh langsung japri ke kita gitu ya untuk bisa nanti kita bantu penyaluran magangnya gitu ya, mungkin di bulan April atau Mei gitu ya, karena kita akan menginformasikan berbeda lagi ke perusahaannya, karena nanti Mbak Salwa akan magang kira-kira sekitar 2-3 bulan gitu kan ya. Jadi untuk yang ada di website sekarang itu untuk yang Februari dan selama 6 bulan. Seperti itu Mbak Salwa. Semoga menjawab. Oke. Ya, teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Di email kemudian. Ya ada Bu Muhammad Oke, silakan open Faiz. mic. Oke, sinyalnya ini ya. Mas Faiz, sinyalnya kayaknya bermasalah ya. Bu, aku mau nanya. Oke. Aja. Oh. Halo. Masih di unmute ya? Oh, tadi kayaknya ada masalah tuh. Soalnya kayak robot. Oke, iya. Mau di chat katanya kata Mas Faiznya. Oke. Teman-teman mungkin nanti setelah seminar ini selesai gitu ya, baru kepikiran gitu ya ada pertanyaan. Nah, teman-teman bisa tuh menghubungi kita di Instagram kita @kalbiscareercenter gitu ya, atau kita punya WhatsApp khusus teman-teman di 0821 9356 5088. Ini saya akan tulis. Jadi misalnya malam-malam gitu ya baru kepikiran ada pertanyaan apa gitu ya, teman-teman silakan hubungi kita. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas Faiz sudah selesai ya menuliskan pertanyaannya ya? Untuk magang yang waktu 3 bulan, apakah kita bisa pindah ke tempat lain, Bu? Nah, Mas Faiz ini maksudnya magang yang periode 6 bulan atau yang di semester antara, Mas Faiz? Karena kalau yang di periode semester antara kan nggak mungkin ya 3 bulan terus pindah tempat. Karena magangnya aja cuma 2-3 bulan gitu ya. Tapi kalau yang Mas Faiz maksud di bulan Februari yang periodenya 6 bulan, nah itu saya sarankan teman-teman untuk mencari tempat magang yang bisa nerima kita magang selama 6 bulan. Gitu. Karena biar teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang lebih komprehensif gitu ya, yang lebih lengkap gitu ya di periode 6 bulan itu. Terkait dengan boleh atau bisa atau tidak bisa, nah itu teman-teman bisa tanyakan ke Kaprodi teman-teman gitu. Tapi saran dari saya sebaiknya untuk periode magang yang 6 bulan gitu ya, teman-teman itu magang di satu tempat gitu ya, biar bisa mendapatkan pengalaman secara utuh. Ya, jadi mendingan ambil langsung yang 6 bulan. Karena setahu saya juga rata-rata tuh sekarang perusahaan minimal magangnya itu 6 bulan gitu ya. Biar 2 bulan awal diajarin, 4 bulan selanjutnya teman-teman udah pintar gitu ya, udah jago gitu. Semoga menjawab ya Mas Faiz ya. Oke. Ya.
Ada pertanyaan lagi teman-teman? Mungkin kalau nggak ada, bisa ditutup sama Mbak Angel. Nanti pertanyaan yang belum sempat ditanyakan bisa langsung japri gitu ya ke CSC. Oke, baik Ibu. Baik teman-teman, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa akhiri sesi webinar hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan tempat magang yang sesuai dengan harapan teman-teman semua. Mungkin dari Ibu Lydia, apakah ada pesan untuk teman-teman yang mau magang tahun depan, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Angel. Kalau pesan dari saya teman-teman, magang ini harus teman-teman manfaatkan sebaik-baiknya gitu ya. Ambil pengalaman sebanyak-banyaknya, ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi jangan diem aja gitu ya, banyak bertanya gitu ya. Karena pengalaman magang ini akan menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat buat teman-teman ketika melamar kerja nanti. Gitu ya, apalagi nanti teman-teman misalnya mendapatkan tempat magang yang bagus gitu ya, teman-teman punya kesempatan untuk kerja di sana gitu ya, teman-teman harus manfaatkan itu dengan baik gitu ya. Teman-teman harus manfaatkan momen ini gitu ya. Ini adalah langkah awal teman-teman untuk meniti karir gitu ya. Jadi percaya deh teman-teman, kalau teman-teman memiliki pengalaman magang yang baik gitu ya, teman-teman akan meniti karir dengan baik gitu ya. Nanti di dunia kerja yang sesungguhnya gitu ya, nanti setelah teman-teman lulus gitu ya, teman-teman kalau sudah punya bekal gitu ya, sudah punya pengalaman banyak, teman-teman akan lebih mudah gitu ya, punya leadership gitu ya, punya pengalaman. Wah, itu untuk naik gitu ya menjadi supervisor, manager gitu ya, teman-teman akan memiliki jalan yang lebih mudah dibanding yang lain gitu teman-teman. Selalu semangat teman-teman. Sekali lagi kalau misalnya ada kendala, jangan takut, jangan malu untuk menyampaikan ke dosen ataupun ke mentor yang ada di perusahaan gitu. Ke kami gitu ya sebagai penyalur, misalnya teman-teman juga, teman-teman jangan takut untuk bisa menyampaikan ke kami gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada kendala itu menjadi tanggung jawab kami juga gitu teman-teman. Jadi jangan sungkan gitu ya untuk terus berkomunikasi dengan Kalbis gitu ya ketika magang. Seperti itu. Terima kasih Mbak Angel. Terima kasih Terima teman-teman. kasih. Terima kasih Ibu sekali lagi sudah menyampaikan materi hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah datang untuk mendengarkan materi webinar hari ini. Sebelum mengakhiri, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan mengisi link yang sudah dikirimkan pada kolom chat. Sekian webinar hari ini. Saya Angel, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa teman-teman di acara CSC selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih teman-teman. Sukses ya, terus berkabar ya. Kalau belum dapat tempat magang, terus berkabar dengan CSC. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Masih ditunggu ya teman-teman untuk mengisi link evaluasi yang ingin mendapatkan sertifikat. Mungkin 5 menit lagi ya. Sampai jam 16.34-35 deh. Buat teman-teman yang udah mengisi link boleh live. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin recordnya bisa di stop.